الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه بالدارين آمين. Ayat tidak, ayat kawan dosa beda. Surat Al-Maidah ayat 46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffalna 'ala atharihim bi'Isa ibn Maryam musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah wa atainahu al-Injila fihi hudan wa nurun musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrah ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaffayna lan ngatut bureni sapa ingsun. Ngatut bureni apa? Mengikuti setelahnya. Asbahna tegese ngatut bureni sapa ingsun. Ala asarihim ing atase pinten-pinten labete pira-pira nabi. Ai an-nabiyyin tegese ngatasé pira-pira nabi. Isa bin Maryam ngetut bureni datang pinten-pinten nabi kelawan Sayyidina Isa. Kelawan Sayyidina Isa bin Maryam. Sayyidina Isa ingkang dados putranipun inggih menika Sayyidatina Maryam. Musaddiqan Sayyidina Isa bin Maryam musaddiqan hale membenarkan 5 marang barang baina yadayhi kang tetep ing dalem sadurunge Sayyidina Isa. Qablahu tegese ing dalem sadurunge Sayyidina Isa. Artinya membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa kitab yang diturunkan sebelum Sayyidina Isa? Minat Taurat, disangking kitab Taurat. Nabi Isa ini seorang nabi yang diutus oleh Allah setelah Sayyidina Musa alaihi salam. Setelah orang-orang mengikuti yaitu kitab Taurat, kemudian Allah Ta'ala mengutus Sayyidina Isa Mimbani Nabi Israel. Itu mereka dari kalangan Bani Israel. Wa ataina bulan paring sapa ingsun hu ing Sayyidina Isa al-Injila ing Injil. Sayyidina Isa sendiri diberi kitab oleh Allah, namanya kitab apa? Injil. Diberi kitab Allah Ta'ala, kitab Injil. Jadi Nabi Musa ini juga ada di kalangan Bani Israel, min Ambiya Bani Israel. Nabi Isa juga min Ambiya Bani Israel. Nabi Isa membenarkan konsep atau kitab-kitab yang kitabnya Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, yaitu Taurat. Demikian pula baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam
diberi kitab oleh Allah Ta'ala berupa kitab Al-Quran. Keberadaan Al-Quran ini juga membenarkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil dalam masalah akidah semuanya sama. Dalam masalah akidah sama, yaitu tidak menyembah kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan yang bersama. Nabi Isa juga demikian tadi Nabi Isa ini juga membenarkan apa yang atau akidah yang dicantumkan di dalam kitab Taurat. Tidak ada Nabi Isa, nggak pernah mengaku sebagai Tuhan, nggak pernah. Musaddiqan lima baina yadayhi qablahu min at-Taurat. Wa atainahu al-Injila fihi hudan. Fihi kutatun ing dalam Injil hujan utawi pitutur. Minam dolalati sangking sasar. Di dalam kitab Injil terdapat hidayah. Terdapat ajaran yang bisa memberikan petunjuk kepada umat manusia dari kegelapan, dari kesesatan. Minam dolalah wa nurun, lan utawi cahaya. Di dalam kitab Injil terdapat cahaya yang bisa menerangi, yang bisa menjelaskan. Ai bayan untuk kesenerangan nilah kami marang bila-bila hukum. Jelasaken datang pinten-pinten hukum. Wa musaddiqan lan hale meneraken. Lafal musaddiqan halon iku dadi hal. Lima barang-barang banaya dai kang tetep ing dalem ngarepe nggih menika ingkang ngarepe sinten? Nggih menika ngarepe Injil. Apa itu? Minat Taurat sang kitab napa? Taurat. Injil ini juga membenarkan terhadap hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Tetapi ketika sudah turun kitab Injil, maka yang digunakan adalah kitab Injil. Jadi kitab Taurat sudah tidak dipakai lagi ya. Demikian pula ketika Allah Ta'ala memberikan mengutus baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diberi kitab berupa Al-Qur'an Karim. Ini meralat kemudian menasakh, menyalin daripada hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Tapi itu membenarkan aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Kitab Taurat ini diturunkan untuk siapa? Bani Israel pada masanya, untuk umatnya Sayyidina Musa alaihissalam. Sedangkan kitab Injil diturunkan oleh Allah kepada Nabi Isa untuk umat Sayyidina Isa alaihissalam. Tapi tidak ada yang dipertentangkan ya. Dan masalah akidah sama, mungkin berbeda di dalam masalah apa? Hukum furu' atau hukum syariat. Musaddiqan lima baina yadayhi, lima barang-barang baina yadayhi kang tetep ing dalam ngarepe apa? Kitab Injil dan Taurat sing kitab Taurat, lima barang fiha kang tetep ing dalam kitab Taurat, lima barang fiha kang tetep ing dalam kitab Taurat punah kami sing bila hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Jadi Injil ini juga membenarkan produk hukum yang ada di dalam kitab Taurat. Tapi bukan berarti umat Sayyidina Isa ini juga mengikuti yaitu aturan-aturan yang ada di dalam kitab Taurat. Karena otomatis begitu Nabi Isa diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini otomatis ketika Nabi Isa datang, maka menyalin amalia yang ada di dalam kitab Taurat. Hukum yang dipakai adalah hukum yang ada di dalam kitab Injil. Demikian pula ketika baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Qur'an datang ya. Ini Al-Qur'an ini datang ini membenarkan terhadap isi-isi kitab-kitabnya Allah Ta'ala sebelumnya, baik kitab Injil dan kitab
Kita nggak tahu Taurat. Tetapi begitu Nabiullah baginda Sayyidina Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita apa? Al-Qur'anul Karim, maka hukum-hukum atau produk-produk hukum yang dipakai adalah produk hukum yang ada di dalam kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Lima baina yadayhi minat Taurat. Ya. Wa hudan, mana ya? Minat Taurat wa hudan. Wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin. Wa hudan lan inggih menika menurun, wa hudan lan duweni pitutur, wa hudan lan duweni pitutur kata iki. Wa atainahu al-injila fihi hudan wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat. Wa hudan ya. Ning arep ana hujan, saiki ana hujan meneh. Niki lil mubalaghah. Wa hujan wa mau'izatan lil muttaqin ya. Kitab Injil diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Injil terdapat apa? Petunjuk dan terdapat cahaya. Dan Injil pula membenarkan terhadap isi Taurat, dan Injil itu hudan hale dadi napa pitutur, wa mau'izatan lan hale dadi pitutur, jadi benar-benar di dalam kitab Injil itu memberikan petunjuk dan sebagai apa? Mau'izah, bisa dijadikan sebagai pitutur lil muttaqin, pitutur lil muttaqin marang pira-pira wong sing padha takwa. Wa kunna lan dawi sapa ingsun marang Bani Israel. Begitu Allah Ta'ala mengutus Nabi Isa sebagai Nabi, lantas menurunkan kitab Injil setelah kita tahu Taurat, maka produk hukum yang digunakan adalah hukum yang ada di dalam kitab Injil. Karena begitu Nabi Isa diutus, otomatis meralat atau apa? Meralat hukum-hukum amalia-amalia Nabi Isa ini meralat menasakh terhadap amalia-amalia yang ada di dalam kitab Taurat. Wal yahkum ahlul injil bima anzalallah. Wal yahkum lan becik ngukumi sapa ahlul injil, sapa pira-pira ulama kang apa? Kang duweni kitab Injil nggih menika ahlul Injil sapa pira-pira wong kang duweni kitab Injil sinten umat Sayyidina Isa alaihi salam bima kelawan barang anjala kang wis nurunaken sapa taala fihi rahmah fihi ing dalem fihi dalam Injil ya, bima kelawan barang anjala kang wis nurunaken sapa taala fihi dalam Injil apa? Memutuskan ahlul Injil ini hendaknya memberikan keputusan dengan menggunakan pendekatan hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab Injil. Kami saya kira hukum fi qira'atin lan ing dalam siji bacaan liyahkuma kelawan nasabaken lafal liyahkuma wa kasri lamihi lan kelawan maca kasrah lame lafal liyahkuma. Jadi tidak waliyahkum tapi nama waliyahkum arfan dinatafakan ala ma'muli atainahu ingat asya ma'mul lafal atainahu waman samane wong lam yahkum kula menorang hukum ismunahman warakim hukum ismakam beranzanaka usmunakan sabau ta'ala wa udaika maksudnya hukum ismunahman hukum fasikun yaitu bila-bila ungkap udah fasik wong sing barang siapa yang tidak menghukumi dengan menggunakan hukum-hukum yang diturunkan oleh Allah, maka banyakkan mereka adalah orang-orang yang fasik, artinya tidak mau taat terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kalau terkait dengan umatnya Sayyidina Isa alaihi salam, maka mereka menggunakan hukum-hukum Allah sesuai yang ada di dalam kitab Taurat. Kita apa? Nabi Isa
Injil. Kalau Taurat Nabi Musa, ya umatnya Sayyidina Musa memutuskan hukum menggunakan kitab apa? Kitab tahu umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan hukum, memutuskan hukum menggunakan kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Karena begitu baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum yang digunakan adalah hukum yang terkait dengan Al-Qur'anul Karim yang diturunkan kepada Sayyidina baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan keberadaan hukum-hukum yang ada di dalam kitab apa? Kitab Al-Qur'anul Karim. Nah, ini yang menjadi landasan utama ya, untuk menasakh, untuk menyalin terhadap hukum-hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi secara otomatis ya, tetapi juga membenarkan Al-Quran, membenarkan produk hukum yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil sesuai dengan zamannya. Kitab Taurat sesuai dengan zamannya umatnya Nabi Musa. Maka Injil sesuai dengan zamannya umatnya Nabi Isa alaihissalam. Wa anzalna lan nurunaken sapa ingsun nurunaken ilaika marang sira wae Rasulullah wa ya Muhammad wa Nabi Muhammad nurunaken al-kitab ing kitab Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah menika Al-Qur'anul Karim bil haqqi, tak turunaken bil haqqi kelawan bener kelawan nyata. Lafal bil haqqi muta'alliqan kumatum bi anzalna kelawan anzalna musaddiqan Al-Qur'an kami turunkan musaddiqan hal benarkan lima barang bani yadika tetap yang dalam saat dunia yang menikah Alkitab yang menikah Al-Quran yang membenarkan terhadap kitab sebelumnya yang menikah kitab Taurat dan kitab Injil. Ini adalah kau belau dikasih yang dalam saat dunia yang menikah Alkitab Al-Quran minal kitab bayannya sayang kitab. Jadi kitab Al-Quran ini membenarkan terhadap apa hukum-hukum yang ada di dalam kitab sebelumnya. Kitab sebelumnya apa? Kitab Taurat, kitab Injil, kitab apa lagi? Kitab Zabur dan suhuf yang lain. Wa muhaiminan alaihi wa muhaiminan alaihi. Yang menikah kami turunkan kepada engkau wahai Rasulullah Al-Qur'an Karim yang kami turunkan dengan benar sebagai saksi. Wa muhaiminan alaihi dari saksi syahidan berkasih alaihi tadi saksi nyakseni alaihi ngatasi yang menikah alaihi ngatasi ma baina yadayhi wal kitab wal kitab utai lafal al-kitab mana minal kitabi ada kitab yang kedua ya minal kitabi wal kitab utai lafal al-kitab dari kata-kata minal kitabi iku bermakna al-kutubi iku tetap kelawan yang bermakna al-kutub. Beberapa bagi kitab Al-Quran diturunkan kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Ini membenarkan terhadap kitab sebelumnya. Artinya kitab samawi ya, kitab samawi sebelumnya. Al-Quran ini sebagai saksi terhadap kitab-kitab sebelumnya. Menjadi saksi terhadap orang-orang yang beriman dan menjadi saksi pula terhadap orang-orang yang kufur. Niki kitab Al-Qur'anul Karim muhaiminan alaih wa muhaiminan alaih wal kitab bimakna al-kutub. Jadi tidak hanya kitab apa sebelum Al-Qur'an kitab apa? Dia menikah kitab Injil. Tidak hanya kitab Injil yang dibenarkan oleh Al-Qur'an Karim, tetapi juga kitab apa tahu? Fahkum bainahum fahkum mongko mutusana sapa sira fahkum mongko mutusana sapa sira bainahum ing dalem antarané bainahum baina ahli kitab dikasih ing dalem antarané ahlul kitab fahkum mongko mutusana sapa sira bainahum ing dalem antarané ahlul kitab ing dalem antarané ahlul kitab idza tarafa'u dikasih ing dalem nalikane padha nglaporaken sapa ahlul kitab ilaika marang panjenengan bima kang barang anzala kang wis nurunaken Allah sapa Gusti Allah ing ma ilaika marang panjenengan. Maka ketika orang-orang Yahudi
ya, dari kalangan Bani Quraidah, antara Bani Nadir dan Bani Quraidah, ini melaporkan kasus hukum yang terjadi ya, kepada engkau wahai Rasulullah Sayyidina Muhammad SAW. Maka hendaknya engkau juga memutuskan ya, sesuai dengan apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada engkau, ya kan? Sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab apa? Al-Qur'anul Karim. Karena keberadaan Al-Qur'an ini menyalin, aturannya adalah menyalin terhadap apa yang ada di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab apa? Kitab Injil, kitab Nabi, kitab Taurat, kitab apa? Zabur. Fahkum bainahum bima anzalallah. Kita enggak boleh sebagai umat baginda Sayyidina Muhammad SAW, kita tidak boleh menggunakan hukum yang ada di dalam kitab apa? Injil, di dalam kitab apa? Taurat. Ya, meskipun membenarkan yang ada di dalam kitab Injil, tetapi yang kita laksanakan ya, syariat yang kita lakukan adalah syariat yang baginda Sayyidina Muhammad SAW yang sesuai yang ada di dalam kitab Al-Qur'anul Karim. Masalah akidah sama. Nah, antara nabi-nabi sebelumnya dengan baginda Sayyidina Muhammad sama. Yang berbeda hanya apa? Masalah furu'iyah, masalah syariat ya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Panjenengan mereka putuskan ketika ahlul kitab meminta keadilan kepada engkau Rasulullah, putuskan dengan apa yang ada di dalam kitab Al-Qur'an. Jangan ikuti apa menjadi kemauan mereka. Wala tetapi lan ojo manut sapa sira wa aku mengkira kesenangan sinten Bani Israil adilan. Wala tetapi ahwa muadilan hale menggo berpaling amma sing barang jaa kang wis teko maka ini sira menghaki saking perkara sing bener. Jangan ikuti apa menjadi kemauan Bani Israel. Dia kalangan menika orang-orang Yahudi berpaling dari Al-Qur'an Karim yang betul-betul sudah datang kepada engkau, yaitu sebuah kebenaran berupa Al-Qur'an Karim. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja wa Allah la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allah fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Wala tetapi likullin marang saben-saben suwiji ja'alna dadaaken sapa ingsun minkum hale sang sira kabeh ayyuhal umam wahai pira-pira umat syir'atan syariatan syariat. Jadi masing-masing umat mempunyai syariat. Masing-masing umat itu mempunyai syariat. Dari mulai Nabiullah Adam alaihis salam sampai kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap umat itu punya syariat ya. Punya syariat. Fa kullu ummatin laha syar'un mukhtassun biha. Mempunyai syariat, ini aturan khusus ya. Jadi perbedaan itu hanya pada masalah furu'iyah, tidak masalah apa usuliyah. Jadi masalah furu'iyah, masalah fiqhiyah, bukan masalah apa tauhid sama ya. Tauhid sama. Tauhidnya mulai Nabiullah Adam alaihi salam, Nabiullah siapa? Musa alaihi salam, Nabiullah Isa alaihi salam. Soal tauhid sama. Tidak ada Tuhan yang patut untuk sembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Syir'atan wa minhaja. Syir'atan syariatan ja'alna minkum syir'atan ing syariat wa minhajan kan ing dalan tariqan tegese dalan wadihan kang cetha, yaitu jalan yang jelas fitini dalam agama yang sudah engkang padha lumaku sapa umpama ing atas minhaj alai minhaj. Jadi masing-masing umat itu punya pegangan sendiri-sendiri, punya syariat sendiri-sendiri, punya minhaj sendiri-sendiri, punya aturan sendiri-sendiri ya, sesuai dengan nabinya. Walau syaa lamun nusa'akan subhanahu wa ta'ala
Laja'alakum mongko yakti dadi-aken Allah taala kum sira kabeh umatan wahidah ing umat kang siji ala syariatin wahidah ing syariat siji. Gusti Allah gampang ngendikan ingin menghendaki dia menika umat mulai Nabiullah Adam sampai umat baginda Sayyidina Muhammad menggunakan syariat satu bukanlah sesuatu yang sulit, tetapi memang ini kesengajaan Allah Subhanahu wa taala mulai Nabiullah Adam alaihi salam sampai baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masing-masing nabi mempunyai syariat yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk menguji siapa? Menguji kepada umat-umat, yaitu umat-umatnya Nabi, jauh mana ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena apa-apa, tapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti hanya yang terjadi kasus tahwirul qiblah, peralihan apa kiblat Baitul Maqdis beralih kepada apa? Baitullah, Ka'bah. Ini untuk apa? Untuk menguji umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh mana mereka taat kepada Allah, jauh mana mereka taat kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin farraqakum, tetapi nggih menika misah-misahkan sapa taala kum sira kabeh, ya misah-misahkan firaqan nggih menika. Walakin farraqakum tu farqan ya apa-apa. Farqakum ya boleh. Walakin faraqakum farqan, tapi ini misalkan Allah taala kum farqan kelawan misahkan temenan boleh itu faraqakum firqatan, utawa misahkan semua sira firqatan kelawan pira-pira golongan. Tapi Allah taala membuat kalian semua beberapa firqah, beberapa golongan umat nggih menika umatnya Sayyidina Musa, golongan umatnya Sayyidina Isa, golongan umatnya nggih menika umatnya setan baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakit mau walakin farraqakum firaqan, ya. Firaqan apa? Jamak daripada apa? Firqah. Allah taala membuat firqah, membuat golongan, membuat apa? Membuat kelompok kepada kalian semua, beberapa kelompok. Dia berlaku telepon nggih menika muji semua taala kumisira kabeh ikhtabirakum tinggal sing muji semua taala kumisira kabeh iman dengan barang ada kemudian paling sama taala kumisra kabeh nasyara'i sing bersyariat mukhtalifat ingkang beda-beda untuk menguji kalian semua. Menguji apa? Syariat-syariat yang diberikan Allah Ta'ala kepada semua yang berbeda-beda. Tujuannya apa? Yang dulu telepon ningali sinten Gusti Allah mugi wong kang taat wong kang taat ingkang harisan sira kabeh wal asyalan wong kang maksiat pastamyaku monggo padha nggih menika berlomba-lomba sira kabeh padha cepet-cepetan sira kabeh cepet-cepetan berlomba-lomba al khairat ing dina kebagusan sariau tegese padha cepet-cepetan sira kabeh ilaiha mana khairat ilallahi namung iku marang Gusti Allah marjaukum dai panggenan kali sira kabeh jami'a hasil kabehane bil ba'si kelawan ditanyakan sanging kubur nabi iku mongko nuli nyritakaken sapa taala sira kabeh bima kelan barang kuntum kang ana sira kabeh fi dalam natah kalipun kubur beda-beda binaliti saking urusan agama waya jazilan balas sinten Gusti Allah kula ing saben-saben suwiji mingkum kang sing sira kabeh bi amalihi Allah taala akan membalas pada masing-masing kalian semua dibalas bi amalihi sebab amale tergantung amale sampean. Gusti Allah balas tergantung amale sampean. Fa yunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun.